Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung lagi dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 30 Januari 2026, Pekan Biasa ketiga, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mada. Kristus dampingilah kami dengan kasih yang sejati, yang sudah Kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau ya Allahku. Mazmur 68. Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab banjir maut telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam dalam tubir beradalah, tiada tempat bertumpu. Aku terperosok ke air yang dalam, gelombang yang berpusar-pusar menelan aku. Aku lesu karena menangis dan kerongkonganku menjadi parau. Mataku pudar karena aku mengharapkan Dikau ya Allahku. Banyaklah orang yang membenci aku tanpa alasan. Banyaknya melebihi rambut di kepalaku. Banyaklah orang yang hendak membinasakan daku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan harta yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, dan kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah orang yang berharap padamu dikecewakan karena aku. Ya Tuhan Allah segala kuasa, janganlah orang yang mencari Engkau dihina karena aku.
Ya Allah Israel. Demi Engkaulah aku menanggung cercaan, dan noda meliputi mukaku. Aku menjadi orang luar bagi kaum kerabatku, orang asing bagi saudara kandungku. Sebab cinta akan rumah-Mu membakar aku, dan hujatan yang dilontarkan kepadamu menimpa diriku. Aku menyiksa diri dengan berpuasa, namun hanya cercaan yang ku terima. Aku mengenakan pakaian bertapa, namun hanya sindiran yang ku dengar. Aku menjadi buah bibir bagi orang yang duduk di pintu gerbang, dan lagu ejekan bagi para pemabuk. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau, ya Allahku. Mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum juga. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan padaku, ya Allah. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Demi kesetiaan-Mu, tolonglah dan selamatkanlah daku. Jangan sampai aku tenggelam dalam tubir beradalah. Lepaskanlah aku dari ancaman maut, dan dari air yang dalam. Janganlah air yang berpusar-pusar menarik aku ke bawah. Janganlah tubir menelan daku, atau mulut pratala memangsa aku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu berlimpah. Pandanglah aku demi rahmat-Mu yang besar. Janganlah memalingkan wajah-Mu daripadaku. Jawablah aku segera karena aku tersesat. Datanglah kepadaku, ya Allah, tebuslah aku.
Bebaskanlah aku dari sarang musuhku. Engkau mengenal kehinaanku. Keaiban dan nodaku ada di hadapanmu. Kehinaan telah mematahkan hatiku. Aku menjadi putus asa. Aku mencari penolong tetapi tidak ada. Aku mencari penghibur tetapi tidak kudapati. Mereka malahan memberi aku makan racun. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum juga. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan. Semoga Allah menolong dan melindungi aku. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pujianku menyenangkan Tuhan melebihi kurban sapi, melebihi kurban banteng yang bertandu dan berkuku. Dengarkanlah hai orang yang tertindas, bersukacitalah hai orang yang mencari Allah. Semoga hatimu hidup kembali, sebab Allah mendengarkan kaum miskin. Tuhan tidak memandang hina orang yang berpaut padanya. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Allah pasti akan menyelamatkan Sion dan membangun kembali kota-kota Yehuda. Dan orang-orang buangan akan mewarisi kota-kota itu.
dan umat yang mencintai Tuhan akan diam di sana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Bacaan dari kitab Kejadian bab 24 ayat 33 sampai 41 dilanjutkan dengan ayat 49 sampai 67. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami
barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-670. Yesus berfirman, barang siapa yang karena namaku telah meninggalkan rumahnya atau saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bapa atau ibunya, atau istrinya, atau anak-anaknya, atau ladangnya, akan kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan kekal. Cobalah menemukan di bumi ini yang membalas dengan begitu murah hati. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Kelikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan
dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang amat baik hati, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Limpailah kami dengan rahmat-Mu, agar kami berusaha mencapai janji-Mu, dan kelak ikut merayakan sukacita surgawi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Adorasi Abadi Puspita, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Mato Sujito. Kita akan bertemu lagi esok hari.